Halo semuanya dan selamat datang di channel Midas Cuan, channel yang membahas seputar investasi saham. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang saham Aqua Indonesia dan kronologi tender offer sebesar 500.000 per lembar yang sangat fenomenal. Aqua adalah saham PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Dulu saham Aqua ini dapat dimiliki oleh investor publik, tapi sekarang Aqua sudah go private dan seluruh saham publik dibeli oleh pengendali. Dalam video ini kita akan mengungkap bagaimana perusahaan melakukan tender offer dan bagaimana ini mempengaruhi harga saham. Aqua IPO di harga 7.500 per lembar dan go private di harga 500.000 per lembar. Artinya, investor yang beli saat IPO dan menjualnya saat go private mendapat untung 66 kali lipat. Uang 1 miliar menjadi 66 miliar. Wow, bagaimana sih kisahnya? Kok bisa Aqua melakukan tender offer? Emang mekanismenya gimana? Nah, mari kita bahas. Jadi, Aqua adalah sebuah perusahaan air minum dalam kemasan atau AMDK. Sejarah perusahaan ini dimulai pada tahun 73 ketika perusahaan didirikan dengan nama PT Aqua Golden Mississippi. Jadi awalnya Tirto Utomo, founder dari Aqua yang saat itu bekerja sebagai pegawai Pertamina, pada awal 70-an mendapat sebuah tugas yaitu menjamu tamu delegasi dari sebuah perusahaan Amerika Serikat. Jamuan itu terganggu karena istri dari salah satu delegasi mengalami diare karena mengonsumsi air yang tidak bersih. Hal ini karena air putih yang disajikan bersumber dari air tanah yang direbus secara tradisional. Orang Indonesia saat itu mungkin biasa saja meminumnya, tapi para tamu yang datang dari Amerika tidak biasa minum air tanah yang direbus dan tidak steril itu. Kemudian tercetuslah ide Tirto untuk mendirikan bisnis air minum dalam kemasan. Saat itu Indonesia belum memiliki AMDK sama sekali. Nah, bersama dengan adiknya Slamet Utomo, mereka mendirikan PT Golden Mississippi yang awalnya bernama Puritas dan mendirikan pabrik di Bekasi dengan modal 150 juta rupiah. Karyawannya berjumlah 38 orang dan mampu memproduksi 6 juta liter per tahun. Agar lebih fokus menjalankan bisnis barunya, Tirto pun resign dari pekerjaannya di Pertamina. Ide menjalankan bisnis air minum dianggap gila oleh orang-orang. Saat itu ada minuman seperti Coca-Cola, Sprite, dan minuman berkarbonasi lain yang lebih nikmat. Siapa yang mau bayar air putih tanpa rasa? Awal perjalanan Aqua pun sangat sulit karena tidak ada yang mau membayar untuk bisa minum air putih. Pabrik Tirto pun terseok-seok. Dia sudah mengeluarkan uang banyak tapi tidak ada hasilnya. Cibiran dan penolakan diterimanya terus-menerus. Tapi Tirto memiliki ide gila yang lain. Tirto bukannya menurunkan harga jual, tapi menaikkannya 3 kali lipat. Dia mengubah distribusinya dari masyarakat biasa ke perusahaan asing, seperti perusahaan Korea yang sedang menangani proyek tol Jagorawi. Dari situ, perlahan namun pasti, omset mulai naik. Orang mulai percaya dengan brand Aqua yang lebih mahal karena dianggap berkualitas tinggi. Aqua pun terus tumbuh dan meningkatkan kualitasnya. Sumber air yang dulunya dari sumur bor diubah ke mata air pegunungan yang kaya nutrisi di tahun 82. Di tahun 94, saham Aqua Golden Mississippi Tbk melakukan initial public offering atau IPO dan listing di Bursa Saham Indonesia di harga 7.500 per lembar. Rencana go private sudah dilakukan sejak 2001. Rencana go private ini dicetuskan lantaran Danone membeli saham Tirta Investama sebesar 40% pada tahun 98 dan membelinya kembali menjadi 74% pada tahun 2001. Sehingga praktis, Danone lah yang merupakan pengendali Aqua. Saat itu, 94,35% saham Aqua dipegang oleh Tirta Investama dan sisanya 5,65% dipegang publik. Tapi rencana go private ini menghadapi kesulitan dalam mendapatkan persetujuan dari pemegang saham. Jadi, untuk go private artinya perusahaan mau mengubah statusnya dari perusahaan terbuka menjadi tertutup. Untuk melakukan ini, maka seluruh saham publik harus dibeli melalui tender offer. Siapa pihak yang melakukan tender? Ya, pemegang saham pengendali. Agar publik mau menjual sahamnya kepada pengendali, maka harga tender itu harus menarik dan di atas harga pasar. Pada akhir 2001, Aqua melakukan tender offer 35.000 per lembar. Padahal harga saham di pasar hanya 15.000 per lembar. Akibatnya, harga saham pun melonjak drastis menjadi 35.000 di Desember 2001. Melihat hal ini, pemegang saham minoritas meminta harga lebih tinggi karena harga pasar sudah sama dengan harga tender. Akhirnya, rencana go private pun gagal. Harga tender 35.000 pun sebenarnya bukan harga yang mahal. Mengingat saat itu, tahun 2001, laba per saham Aqua adalah Rp3.648 per saham. Artinya, tender hanya mencerminkan PE ratio 9,59 kali. Ingat, Aqua adalah perusahaan AMDK yang hampir memonopoli market share di air minum di Indonesia. Pada 14 November 2005, Aqua kembali menyelenggarakan RUPS-LB yang membahas rencana go private. Kali ini, harga Aqua sudah bertengger di Rp50.000 per lembar dan laba per saham Rp4.889 per lembar, setara per 10,2 kali. Harga tender ditetapkan Rp100.000 per saham, artinya setara per 20 kali. Aqua pun menyelenggarakan RUPS-LB untuk meminta persetujuan investor minoritas, tapi yang hadir tidak mencapai quorum. Bapepam mensyaratkan rapat hanya sah apabila quorum dihadiri 75%. Dalam kasus tender ini,
maka 75% dari suara pemegang saham minoritas harus hadir. Tapi yang hadir hanya 52,74%. RUPSLB pun diundur menjadi 2 Desember 2005. Tapi yang hadir juga kembali tidak mencapai quorum, hanya 39,27% saja. RUPSLB pun kembali diundur dan untuk ketiga kalinya tetap tidak mencapai quorum. Akhirnya rencana Go Private Aqua kembali batal di tahun 2005. 5 tahun kemudian, tepatnya 22 September 2010, Aqua kembali melakukan tender offer. Kali ini harga Aqua bertengger di 240 ribuan. Tirta Investama pun menetapkan harga tender 450 ribu. Setelah negosiasi yang cukup alot, akhirnya ditetapkan harga tender 500 ribu. Dan Tirta Investama mewanti-wanti bahwa ini adalah penawaran terakhir mereka. Kali ini pemegang saham minoritas pun setuju dan kesepakatan terjadi. Di tahun 2010, setelah 9 tahun bergelut dengan alot, setelah harga tender naik dari 35 ribu menjadi 500 ribu, saham Aqua resmi go private menjadi perusahaan tertutup. Tender pun dibayarkan Desember 2010 di harga 500 ribu. Laba per saham saat itu adalah 8.300, setara per 60 kali. Setelah Aqua, ternyata ada beberapa saham juga yang melakukan aksi go private dan melakukan tender saham. Tapi tidak ada yang sedramatis Aqua. Dalam setiap tahun pun selalu ada saja saham yang melakukan tender. Dan melalui aksi ini, investor publik dapat memperoleh keuntungan. Warren Buffett juga salah satu investor yang cukup suka berpartisipasi dalam tender offer di masa-masa awal karir investasinya. Pembeliannya tahun lalu pada Activision Blizzard juga memiliki alasan yang sama. Selain itu, saham Berkshire Hathaway yang dibelinya di tahun 60-an juga disebabkan karena buybacks dan tender offer yang ditawarkan oleh manajemen. Nah, cuma saat itu Buffett mendapatkan tender offer yang sedikit di bawah harga yang dijanjikan padanya. Bertepatan juga ketika ayahnya meninggal, Buffett menjadi emosi dan membeli saham mayoritas Berkshire Hathaway dan menjadi pengendali baru serta memecat direktur yang mengerjainnya itu. Sebuah keputusan yang akhirnya dia sesali. Jadi itu dia cerita tentang tender offer. So, setiap kali Anda mendengar berita di pasar tentang adanya tender offer, pasang telinga Anda baik-baik. Bisa jadi ada kesempatan untuk memperoleh cuan dari situ. Thank you semuanya sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Have a great investment journey. Bye-bye.